قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ada orang mau keluar dari rumahnya untuk macam-macam keperluannya. Yang mulia dan besar Muhammad SAW menjanjikan siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca Bismillah, aku keluar dari rumah ini disertai menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku hanya bergantung kepada Allah saja. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan, saya pun gak punya kekuatan, siapapun gak punya kekuatan tanpa Allah. Orang keluar rumah, kalau dia baca doa ini, Allah akan jamin pada dia minimal 3 perkara. Hudita, wa wukita, wa kufita. Engkau dibimbing oleh Allah, engkau akan dijaga oleh Allah, engkau akan dicukupi oleh Allah. Satu zikir dari Nabi, satu doa dari Nabi menyelesaikan masalah yang begitu banyak. Terbimbing, tercukupi, terlindungi. Masya Allah. Kalau ada suami istri ketemu, kemudian dia doa Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan fima razaqtana. Kemudian terjadi dari pertemuan itu anaknya tidak digoda syaitan selamanya. Sekali wirid manfaatnya untuk anak kita sampai sak wafatnya, sampai sak akhiratnya para hadirin. Bagaimana untungnya ikut Rasulullah, bagaimana bahayanya tidak ikut arahannya Rasulullah SAW. Siapa pagi hari membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian dia meneruskan dengan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allah akan tugaskan 70.000 malaikat. Bukan 1 malaikat para hadirin. Karena ini bukan sekedar bertugas, tapi ini menemani dia, untuk menjaga dan menemani dia mulai pagi hari sampai sore hari. Berteman dengan makhluk-makhluk Allah yang suci. Kalau orang itu temannya baik, dia akan mudah jadi baik. Nah, malaikat itu bukan hanya baik, yang ada hanya baik saja, nggak ada buruknya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah para malaikat. Tidak pernah membangkang perintahnya Allah. Taat dan taat, taat dan taat. Itulah para malaikat. Menemani kita 70.000 malaikat. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kamu pengen tahu orang itu bagaimana kondisinya, lihat temannya. Orang itu akan terpengaruh dengan temannya. Kalau orang ditemani malaikat, insya Allah akan ketularan kesolahannya para malaikat. Sekelumit bagaimana sayangnya Nabi kepada umat. Ribu-ribu riwayat dari Nabi memberikan arahan kepada umat supaya jaga zikir 24 jam. Dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dikumpulkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Lail wal Lailah, Amalul Yaum wal Lailah, amalan 24 jam. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang meriwayatkan, mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi
doa-doa penjagaan, doa-doa keselamatan dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sebaliknya kalau ada suami istri ketemu kemudian lupa baca bismillah, lupa baca doa penjagaan, pertemuannya tidak dosa para hadirin, bahkan pertemuannya berpahala. Tapi perkara yang berpahala kalau nggak terjaga bisa bahaya. Di antara sunnahnya kalau kita mau baca Quran, kita disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bukan mau maksiat para hadirin, mau baca Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonirrajim. Karena baca Quran itu amalan besar, maka mintalah perlindungan kamu dari setan yang terkutuk ketika kamu mau membaca Quran. Setan itu menggoda orang supaya tidak beriman. Selepas dia gagal, ternyata orangnya beriman, digoda lagi supaya nggak beramal. Selepas dia beramal, digoda lagi biar rusak amalannya dengan tidak ikhlas, dengan macam-macam cara. Maka Nabi kita mengatakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap amalan yang baik, bukan amalan buruk para hadirin, yang tidak dimulai dengan bismillah putus dari barokah. Amalan baik tidak dimulai dengan bismillah putus. Kalau buruk sudah nggak dibahas para hadirin, memang sudah buruk. Maka setan akan ikut dalam pertemuan itu. Kemudian kalau terjadi anak, anaknya mengandung nakalnya setan. Gimana ini? Anak saya sudah sekian banyak, lupa terus Pak. Ada sebagian ulama ditanya begitu itu. Allah itu maha pemurah. Sholat fardu yang begitu penting bisa diqadha. Puasa yang begitu penting bisa diqadha. Maka harapannya bismillah yang kita lupa waktu kita ketemu istri, harapannya bisa diqadha juga. Ada orang bismillah ketika makan lupa bismillahnya, oleh Nabi diajari supaya ngodok bismillah awalahu wa akhirahu. Maka kita banyak baca bismillah dengan niat ngodok bismillah yang kita lupa waktu kita buat anak dulu. Akhirnya begitu pulang dari musyawarah ini ke rumah kaget, loh, anak-anak saya kok pada nurut sekarang. Unsur-unsur demitnya pada hilang. Karena pelakunya sudah membaca bismillah. La ilaha illallah. Kemudian Nabi kita berjalan lagi. Beliau ditemukan dengan dunia, hakikatnya, bentuknya dunia. Wanita tua, renta, ompong lagi, hitam, nggak menarik sama sekali. Tetapi dia membawa perhiasan-perhiasan yang begitu menggiurkan. Itulah di antara ujian umat dalam mengamalkan agama. Memperjuangkannya ada godaan-godaan berupa tawaran-tawaran dunia yang sebagian diridhai Allah, sebagian dimurkai Allah. Maka kalau ada tawaran-tawaran kerja dunia, bisnis dunia, perdagangan-perdagangan, kita timbang. Ini ujian. Berapa banyak gara-gara dunia orang meninggalkan yang diridhai Allah, terjerumus dalam perkara-perkara yang menyebabkan dia rugi akhirat dan rugi dunia. Di dunia belum tentu kaya, tapi yang jelas dapat murka Tuhannya karena ngawur dalam mencari dunia. Dunia ini termasuk ujian yang tiap hari kita dihadapkan pada ujian dunia ini. Normalnya orang hidup di dunia, dia ada usaha-usaha dunia, dan usaha dunia terbagi menjadi dua bagian, diridhai Allah dan tidak diridhai Allah. Itulah diantara yang difahami oleh sebagian ulama mengenai sabda Nabi. Orang beriman makan dengan satu pencernaan.
atau dengan satu usus, satu pencernaan, anggap saja begitu. Tapi orang yang tidak beriman makan dengan 7 pencernaan. Kata para ulama, di antara maksudnya hadis ini, orang beriman itu di dunia ada tawaran-tawaran dunia. Anggap saja tawarannya jumlahnya 7. Yang halal hanya 1 saja. Yang 6 itu adalah yang tidak diridhai Allah. Maka demi ridhonya Allah, dia hanya memilih yang halal dan meninggalkan yang 6 yang semuanya tidak diridhai oleh Allah. Akhirnya dia dapat jatah dunianya sebagaimana telah dituliskan untuk dia, disertai dia dapat ridhonya Allah. Kalau orang hidupnya ngawur, semuanya diambil urusan-urusan dunia, yang dimurkai Allah, yang tidak dimurkai diambil semua. Dia dapat murkanya Allah, tapi dia juga hanya akan mendapatkan jatah dia dari dunia, tidak lebih dan tidak kurang. Rugi saja. Semuanya dia rakus, ternyata yang dia dapatkan hanya jatah dia saja. Insyaallah kita kita evaluasi lagi. Kita evaluasi lagi urusan-urusan keduniaan kita. Kita bersihkan. Imam Al-Haddad beliau mengatakan dalam risalah Mu'awanah kurang lebihnya, kamu tidak akan bisa takwa sebelum hati kamu baik. Kamu tidak akan bisa amal agama sebelum hati kamu benar. Dan hati kamu tidak akan bisa benar sebelum roti kamu benar. Makannya seorang mempengaruhi hatinya, hati mempengaruhi iman dan amalnya. Ada orang punya sepeda motor, dia paham sepeda motor saya ini akan jalan kalau saya beri bensin. Maka untuk sepeda motornya dia begitu disiplin, yang saya isikan di tangkinya harus bensin. Kalau enggak berarti saya ini hidup saya kurang cerdas. Akhirnya saya jadi rugi. Motor saya enggak bisa saya gunakan, perlu saya perbaiki, jadi rusak gara-gara saya memberikan makan yang salah pada motor saya. Jadi kadang-kadang kita dengan diri kita ini kurang sayang para hadirin. Lebih sayangan dengan tangkinya motor kita daripada mulut kita. Akhirnya motornya bisa melaju kemana-mana, bidiri kita berat sekali untuk melangkah menuju sof-sof sholat para hadirin. Karena banyak BBM yang dipertentangkan kekalahannya. La ilaha illallah.